Maslahah itu artinya kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Tak bisa benten orang nikah mencapai kemaslahatan muntadak semimpin. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang pemimpin dalam Islam. Karena sebagian dari kita itu tidak paham, sehingga yang terjadi seenak-enaknya milih pemimpin ini kadang-kadang melek suaranya jual kan gitu, karena dia tidak paham posisi pemimpin. Manusia Saudi nikah ingin mewujudkan kemaslahatan. Maslahah itu artinya kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Tak bisa benten orang nikah mencapai kemaslahatan muntadak semimpin. Tak bisa. Orang punya. Orang punya nikah akan apa? Berkeinginan menurut kehendak mereka masing-masing. Muntadak sing atur. Makanya kudu pada sing atur. Jika kita bertiga saja, maka Nabi memerintahkan salah satunya ditunjuk sebagai pemimpin. 3 saja. Di rumah tangga itu ada pemimpinnya. Di lingkungan, ada pemimpinnya. Ada ketua RT, bekerja boleh, ada ketua RW, bekerja boleh, ada klebun atau lurah, luas boleh, ada camat, dan begitu seterusnya. Nah, ini kadang-kadang tidak dipahami, gitu. Jadi dibuat main-main, dijual ke TBC, gitu. Padahal kepemimpinan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan itu 5. Maslahah dalam urusan agama. Dalam kepemimpinan seseorang itu dilihat kira-kira yang dia maslahat enggak dalam urusan agama. Yang kedua, maslahatan dalam urusan jiwa. Pemimpin yang mau dipilih itu kira-kira membawa kemaslahatan dalam urusan jiwa kita atau enggak? Yang ketiga, akal. Kemaslahatan terhadap akal kita. Yang keempat, kehormatan. Yang kelima, kemaslahatan terhadap harta kita. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran disebutkan ibadur rahman, ada ciri-ciri ibadur rahman. Salah satu ciri itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ciri orang ibadur rahman itu adalah orang yang selalu berdoa meminta kepada Allah. Rabbana hablana, ya Allah karuniakan kepada kami, beri kami min azwajina dari istri kami, wa dzurriyyatina dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, sema seneng dekat hati. Keluarga nak foto seneng dekat hati kita. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita mencari panutan orang yang bertakwa, bukan orang jahat. Artinya jangan sampai yang akan dijadikan panutan atau pemimpin itu orang jahat. Orang jahat aja gitu. Bukan orang-orang durhaka, bukan orang-orang perusak, bukan. Tapi yang mau dijadikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan ketakwaan itulah nanti yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan.
Bagaimana kepemimpinan itu diperoleh? Atau hal-hal apa yang harus dimiliki oleh seorang yang akan dijadikan pemimpin oleh kita? Yang pertama itu adalah bittaqwa, dengan takwa. Makanya kan sempat ramai beberapa tahun yang lalu di saat ada calon yang tidak sejalan dengan keimanan mayoritas kan gitu ya. Jadi karena memang mau dijadikan panutan itu orang-orang yang beriman. At-taqwa qarinatul ihsan. Takwa itu gandengan dengan al-ihsan. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain dalam surat Luqman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kepemimpinan itu diperoleh setelah melalui tahapan-tahapan yang orang lain bisa menilai. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim itu dijanjikan oleh Allah akan dijadikan pemimpin. Tapi sebelum dijadikan pemimpin, Nabi Allah Ibrahim itu diuji dulu oleh Allah SWT. Rekam jejaknya itu dibaca. Gitu. Diuji dulu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan tatkala Allah memuji Ibrahim dengan beberapa bentuk ujian. Ya. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim dapat menyempurnakan itu, diselesaikan oleh Nabi Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku akan jadikan engkau Ibrahim panutan manusia. Nabi Ibrahim lalu minta, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, dari anak keturunanku juga jadikan panutan itu. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah Ta'ala akan memberikan kepemimpinan itu kepada keturunan Nabi Allah Ibrahim yang tidak punya sifat zalim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Ujian pertama, Nabi Allah Ibrahim itu diuji dengan perintah untuk menegakkan tauhid. Di tengah-tengah masyarakatnya menolak. Berani itu sendirian. Jadi pemimpin itu harus berani menegakkan tauhid. Jangan justru pemimpin itu harus mengikuti keinginan umatnya yang menyimpang. Enggak. Ajak mereka norok kita pemimpinnya. Jangan pemimpin larut ikut umatnya. Kalau umatnya tidak benar. Gitu. Artinya jika kabar tak benar, jangan norok. Gitu. Jadi pemimpin itu ngajak umatnya agar umat ini ikut pemimpinnya. Jaga jalan saya benar. Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyiapkan itu di Baitullah itu sarana atau tempat untuk menegakkan tauhid. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanan baiti alla tusyrik bi syai'a. Wa tahhir baitiya lit-ta'ibina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim agar tempat ibadah di Baitullah itu disucikan, dibersihkan dari anasir-anasir atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Gitu. Nah, pemimpin itu harus punya sifat seperti itu. Jangan dibiarkan itu larut-larut umatnya itu. Ajak umatnya itu untuk bagaimana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan asy-syari'ah fa'amila biha. Jadi ada syariat-syariat agama yang baru ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang sebelumnya tidak. Itu dikerjakan.
Walaupun itu berat. Tapi karena sadar bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Khitan misalnya. Dalam riwayat dikatakan perintah khitan itu saat Nabi Ibrahim sudah berusia berapa? Puluhan tahun. Dan begitu juga dengan perintah-perintah yang lain. Yang ketiga, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum-kaum yang menyembah berhala. Kan gitu. Nabi Ibrahim sekalipun sendiri, gitu ya. Sekalipun sendiri Nabi Ibrahim itu tegar nih. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan inna Ibrahim kana ummatan. Walaupun sendiri dia dianggap sebagai satu komunitas. Yang keempat, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah untuk meninggalkan negerinya. Nabi Ibrahim itu kan bersama istrinya di mana itu? Di Mekah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan itu keluarganya, meninggalkan tanah airnya, pergi. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa seorang pemimpin itu taat kepada ketentuan-ketentuan yang ada, perintah-perintah yang ada. Kalau itu kaitannya sama agama, ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kaitannya dengan apa? Kenegaraan atau pemerintahan, ya hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara. Yang kelima, Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah dengan apa? Dengan menghadapi raja yang Raja Namrud yang sungguh luar biasa itu menentangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim itu dibakar gitu. Belum pernah terjadi itu dalam sejarah itu. Nabi Ibrahim dilempar ke api, dan api bukan sembarang api. Apa yang dipakai untuk membakar Nabi Allah Ibrahim itu api besar, bukan api kecil yang gampang padam, tidak, itu api besar. Yang keenam, Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggalkan istrinya, anaknya yang masih kecil, ditinggal di kenangan setan awal. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ditinggal di tempat sederhana, air pun tidak ada. Siti Hajar bersama anaknya hanya berdua, tidak ada apa-apa, tidak ada pohon-pohonan, ada buah-buahan, air saja tidak ada. Tapi itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya. Akhirnya Siti Hajar berusaha mencari air, ya, karena anaknya sudah kehausan. Ya. Jalanlah Siti Hajar itu ke Bukit Sofa, jalan lagi Bukit Marwah, dan begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya dari kaki bayinya itu keluar air yang dikenal dengan air Zam-Zam. Yang ketujuh, ini ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah perintah untuk membunuh anaknya. Ya, pemimpin itu harus siap, Pak. Walaupun itu berkaitan dengan keluarganya sendiri. Kalau itu memang ketentuannya seperti itu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Yang itu sekarang dikenal dengan ibadah kurban. Ini ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan terakhir, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan apa? Dengan perintah untuk membina Baitullah. Tidak mudah itu di tengah-tengah masyarakatnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhasil, ya, dalam beberapa ujian itu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepemimpinan dan menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sebagai apa? Sebagai panutan, gitu. Sebagai panutan. Bukan hanya Nabi Ibrahim, termasuk anak-anak keturunannya, kan gitu, anak keturunannya.
putra Nabi Ibrahim nikah Ismail dan Ishak. Kedua-duanya itu jadi panutan. Dari Nabi Ishak alaihi salam itu anak keturunannya menjadi panutan Bani Israel. Siapa saja itu? Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Ayub, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa. Ini yang Nabi dan Rasul. Di luar itu masih ada juga nabi-nabi yang tidak diketahui namanya oleh kita. Juga orang-orang saleh dari keturunan Nabi Isa. Sementara yang dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam adalah Imamul A'immah. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat apa? Berkat doa Nabi Allah Ibrahim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan anak-anak keturunannya. Yang kedua, seorang yang akan dijadikan panutan itu dilihat atau harus memiliki kesabaran. Pada nikah ini berorang nikah andi sifat sabar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali sebelum dia diutus dia mengembalakan kambing. Dilatih itu kesabarannya. Sebelum dia memimpin orang. Ya. Dia dilatih. Wa anta ya Rasulullah, sekalipun anda wahai Rasul, qala na'am. Iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku mengembala kambing milik orang-orang kaya di ahli Mekah. Jadi Rasulullah SAW memelihara kambing untuk anak opaan. Gitu ya. Jadi orang-orang ahli Mekah. Gitu. Dilatih itu kesabarannya itu agar dia tidak ngabur dalam hal kepemimpinannya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin itu adalah yang berkhianat. Ya. Sejelek-jelek pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Fa iyyaka an takuna minhum. Hati-hati kamu jangan tergolong dari golongan orang-orang yang zalim itu. Ya. Ta'andi rasanya sedekah rakyat yang dipimpinnya ngalak saja mana dan begitu seterusnya. Ya. Makanya seorang pemimpin itu harus benar-benar sabar dia dalam melaksanakan ketentuan. Gitu. Jadi ketentuan itu ditegakkan. Kalau dalam konteks ini adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabar dari menjauhi apa yang tidak seharusnya dikerjakan. Jadi kalau sesuatu itu memang harus dihindari, ya dihindari. Sehingga tidak akan berhadapan dengan problema-problema yang dihadapi. Gitu. Sabar karena melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, dan sabar menjauhi apa yang memang tidak boleh dikerjakan. Gitu. Dan yang ketiga, sabar dia dalam hal apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan bagi hamba-hamba Allah. Itu. Artinya apa yang menjadi hak dirinya, apa yang menjadi hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hak masyarakatnya. Itu sabar. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah yakin. Seorang pemimpin itu harus punya keyakinan yang kuat. Karena keyakinan itu adalah paling besarnya atau paling
utamanya asasuddin. Asasuddin. Seberapa besar keyakinan, sebegitulah keimanannya. Jadi antara iman dengan yakin itu paralel. Gitu. Orang-orang sekuat keyakinannya, orang-orang yang kuat imannya, mereka itulah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal-hal yang menjadi dampak negatif antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Ada dampak negatif dari kepemimpinan seorang pemimpin terhadap rakyatnya apabila yang pertama dia tak ikhlas. Dalam hal kepemimpinannya tidak ikhlas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hati-hati. Kadang-kadang ada orang sekarang yang tidak mau itu kalau kita bicara ikhlas. Mumpun Pak makin caca-caca ikhlas Pak. Ini kalimat ini menurut saya berbahaya. Keikhlasan itu tetap diperlukan Pak. Semaksimal mungkin kita berusaha. Mau orang nikah apa? Tauhidnya itu tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ibadahnya itu tidak ikhlas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sedekahnya itu tidak ikhlas, tak manfaat bagi dirinya dalam pandangan Allah. Dikasih terima manfaat. Kalau saya sedekah tidak ikhlas, bagi yang menerima manfaat, tapi bagi si memberi tidak manfaat. Jadi ikhlas itu tetap diperlukan. Kita sebagai pemimpin kecil di rumah tangga misalnya, kok tuh ikhlas Pak? Nah, kalau kita tidak ikhlas, maka apa yang kita lakukan itu tidak bermakna. Nafkah yang diberikan kepada istri dan anaknya tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Ya. Maka kepemimpinan itu dalam skop besar misalnya, ya harus ikhlas, diawali dengan keikhlasan. Benih semata-mata punya realisasi. Gitu. Nah, ini sekarang paradigma ini kan berubah. Jadi kalau seseorang itu mengejar sebuah kepemimpinan, kalau tujuan utamanya itu hanya materi, mau mengejar materi, itu berbahaya. Gitu. Jadi dampak negatif itu kalau tidak adanya ikhlas, dan ini berbahaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, manfaat dari ikhlas. Manfaat dari ikhlas, pertama, akan menyelamatkan kita dari godaan setan. Orang ikhlas nikah bukan selamat dari gangguan setan. Setan itu di saat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iblis itu diusir dari surga, dia mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa bi izzatika laquyyannahum ajmain. Ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku, kata iblis, akan senantiasa menggoda mereka semuanya. Nah, Bapak Adam itu akan digoda, akan diganggu oleh setan. Semuanya. Semua. Dan dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Tak akan terlepas kita nih dari gangguan setan. Tetapi pernyataan setan nih untuk mengganggu itu dibatasi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali kebulan adunan ya Allah yang ikhlas. Jadi orang ikhlas itu akan selamat dari apa? Dari gangguan setan. Ini di ayat ini dibaca mukhlasin. Tapi ada juga imam lain yang membacanya itu mukhlisi. Jadi Bapak dan Ibu, Quran itu bisa saja bacaannya beda. Tapi kalau itu ada riwayat yang membenarkannya itu berarti benar. Artinya tidak semua orang membaca di saat bacaannya tidak sama dengan kita itu lalu dinilai salah. Tidak, belum tentu.
Kecuali kalau itu tidak berdasarkan ilmu, ya salah, kan gitu ya, kelero. Kita ini umumnya membacanya itu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada bacaan lain mukhlisin. Saya pernah menjelaskan ini, tapi karena jamaahnya tidak siap, pas geridu gitu, dianggap saya ini bacaan bot-lopot kan gitu ya. Padahal menyampaikan ini hanya untuk ya tambahan wawasan lah. Yang kedua, manfaat dari ikhlas itu akan menjadi sesuatu sarana kita memperoleh kenikmatan surga. Surga dan kenikmatannya itu hanya bagi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu tauhidnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu ibadahnya tak dikarep lain. Ikhlas itu sedekahnya ya tidak dengan tujuan lain. Orang tak ikhlas itu dia tidak akan mendapatkan kenikmatan surga. Kenikmatan surga itu banyak. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum. Jadi orang-orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas itu akan mendapatkan rizki, kenikmatan surgawi. Jadi bukan main-main Bapak dan Ibu. Keikhlasan itu jangan dilepas, jangan dibuang, jangan dianggap remeh. Oh, setia jaga ikhlas. Di negara apa kata ikhlas? Enggak harus ikhlas, Pak. Dilatih kita ini untuk ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, percuma. Ya, percuma. Yang ketiga, manfaat ikhlas itu akan mensucikan hati kita. Ya, akan mensucikan hati kita dari berbagai keburukan. Keburukan hati itu boleh jadi sombong, boleh jadi iri, dengki, ria, kan gitu. Makanya orang itu dilatih bagaimana dia bisa ikhlas. Artinya bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang menyebabkan hati seorang Muslim itu bersih dari khianat, bersih dari dengki, bersih dari keburukan. Ada 3 hal ya, yang menyebabkan hati seorang Muslim itu bersih. Nah, kita ini kan berusaha Pak untuk membersih hati, Pak. Karena boleh jadi dengan gerak-gerik keseharian kita, hati itu tidak bertambah bersih, tapi tambah kotor. Bersih dari khianat, bersih dari dengki, bersih dari keburukan. Apa 3 hal itu? Pertama, beramal dengan ikhlas. Beramal dengan ikhlas. Sudah, jangan mikir orang ikhlas. Ya. Yang kedua, menasehati penguasa, dan yang ketiga berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin. Ya. Artinya para bapak, 3 manfaat ikhlas itu. 3 manfaat. Ya. Yang pertama tadi saya sebutkan, manfaat itu ikhlas itu akan membebaskan kita atau selamat kita dari godaan setan. Ya. Yang kedua, ikhlas itu akan menghantarkan kita memperoleh kenikmatan surgawi. Dan yang ketiga, ikhlas itu akan membersihkan hati kita dari berbagai keburukan. Yang kedua, dampak negatif ya dari kepemimpinan seseorang terhadap yang dipimpinnya apabila pemimpin itu sudah meninggalkan kejujuran. Mulai pemimpinnya tak jujur, Pak. Sudah. Yang akan dirasakan itu yang mesti negatif. Nah, ini juga sama, sekali lagi bicara jujur, makanya kayak tolak orang. Aja jujur. Mau tak jujur, ini melarang, nama boleh jujur. Nah, sekali lagi kalimat ini juga bahaya, karena kita dituntut untuk jujur. Loh, kalau sudah panutannya tidak jujur, gimana? Apa yang diharapkan dari seorang panutan yang tidak jujur? Yang terjadi nama rekayasa, lecek kapi.
antara perkataan dengan perbuatannya itu tidak sama. Riwayat dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Sehingga usaha senantiasa untuk bisa jujur. Berlakulah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Kebaikan itu bisa diraih dengan kejujuran. Tidak ada ceritanya itu ketidakjujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Tidak ada. Ini sudah ketetapan dari Rasul. Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menghantarkan kita ke surga. Wa iyyakum wal kadhibah. Awas, waspadalah kamu dari kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan menghantarkan kamu kepada kebinasaan, kehancuran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan itu akan menghantarkan kita ke neraka. Oleh karena itu, sejalan dengan hadis ini, Rasulullah Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Ayat ini sering disampaikan oleh Rasul di saat Rasul khutbah. Itulah sebabnya ada beberapa orang yang kalau khutbah itu ada 3 ayat yang hampir pasti dibaca. Salah satunya ini. Wa qulu qawlan sadida. Ngoca'abeun kalaban oca sebenarnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan selalu berucap dengan perkataan yang benar, maka dijamin pertama yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbagus amalmu. Amal kita ini pada dia bagus, Allah akan jadi bagus. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. 2 hal inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa berkata jujur. Berat, Pak. Ya berat, memang berat. Tapi yang berat itu kan tidak harus ditinggal. Ayo berusaha. Gitu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Yang ketiga, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia akan memperoleh keuntungan yang besar. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa selesai. Yang ketiga, dampak negatif yang akan diterima oleh seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya manakala si pemimpin itu meninggalkan ketakwaannya. Artinya dia beramal tanpa didasarkan pada ilmu. Ngawur. Di saat seseorang panutan itu beramal ngawur, seelakon ini ngawur tanpa landasan ilmu, ini berbahaya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Kahfi. Katakan Muhammad, anda ya bean engkau beritahu dekabean tentang orang-orang yang paling rugi mana? Maukah kalian akan aku beritahu siapa orang yang paling rugi perbuatannya di dunia? Yaitu orang yang sesat perbuatan di dunia dan mereka mengira bahwa yang mereka lakukan itu benar. Orang ngawur, orang yang melakukan perbuatannya itu ngawur, tapi dia mengira bahwa yang dilakukan itu benar. Oleh karena itu, amal itu harus didasarkan pada ilmu, apapun. Karena itu kita tanya,
amalan yang kita lakukan ini tanya lagi, ini ke berilmu nanti Pak. Mungkin kira-kira tak ada ilmu, nah ya jangan lakukan. Apalagi bertentangan. Nah, kalau itu dilakukan oleh panutan, semakin tinggi panutannya kan semakin bahaya. Panutan rumah tangga, kalau yang dilakukan itu tidak sesuai dengan ilmu, kan bahaya terhadap isi rumah tangganya. Panutan kampung misalnya, dan begitu seterusnya. Yang keempat, dampak negatif dari seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya itu, jika pemimpin itu kaslan, males, pemimpin males ini Bapak. Pemimpin males dan dia merupakan orang terakhir melakukan bagus. Mestinya kita nikah memberi kelakuan bagus, ini arbunnya ada. Gitu. Nah kalau seorang pemimpin itu malas dan merupakan orang terakhir dalam setiap amal kebaikan, ya berbahaya. Yang kelima, dampak negatif yang akan diperoleh dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya itu, kalau dia tidak bersungguh-sungguh dan tidak cinta terhadap kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Kumpul-kumpul bersegera untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kamu. Kalau sesuatu itu akan dinilai membawa manfaat bagi kita, tulis. Jangan ditunda. Gitu. Segerakan. Gitu. Ihris itu maknanya sama dengan tamak, cuma dalam arti positif. Ya. Segera, ya. Segera. Nah, hadis ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala sesuatu yang akan membawa manfaat, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan keduniaan, maka kepada masing-masing individu ataupun kelompok dalam keluarga, dalam masyarakat, apa itu, ya diperintah untuk segera. Jadi kalau sesuatu itu akan membawa manfaat, segera Pak, jangan ditunda. Sebaliknya kalau sesuatu itu juga akan membawa madarat, akan merugikan kita, ya segera jauhi. Jangan ditunda-tunda, biarlah nanti tahun depan, biarlah nanti, enggak. Gitu. Ihris ala ma yanfa'uka. Segera, ditulis. Gitu. Melakukan apa yang membawa manfaat bagi kalian. Terakhir, dampak negatif dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya, jika pemimpin itu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak minta tolong dari Allah, diangkut dia seolah-olah dia bisa. Itu. Dalam kehidupan ini kita sering Pak, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita mampu. Bukankah dalam sholat itu kita senantiasa minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibantu oleh Allah, yang berat itu akan terasa ringan. Maka biasakan kita dalam hidup ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal setelah ikhtiar. Tawakal, menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan angkuh karena punya kemampuan lalu tidak minta tolong kepada Allah. Jarang berdoa kepada Allah. Kan gitu. Tidak menyerahkan hasil dari yang dilakukannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat-ayat itu yang menyuruh kita untuk tawakal, menyuruh kita untuk berdoa, ya, menyuruh kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya baca tadi itu ada riwayat lain, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tu'jiz.
Wasta'in billah, mintalah tolong kamu kepada Allah, dan jangan ya putus asa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika menimpamu sesuatu, maka janganlah kamu berkata, seandainya aku melakukan ini, pasti akan seperti ini. Cuk saking angkau dia, maka mungkin dia tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena kata lau itu adalah membuka peluang setan untuk masuk ke dalam pikiran kita. Jadi jangan biasa menggunakan kata seandainya. Seandainya begini, begini, seandainya begini, begini. Enggak. Ya. Kerjakan apa yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah dan serahkan kepada Allah. Nah, kalau pemimpin tidak pernah minta tolong kepada Allah, ya, tidak pernah berdoa, lalu jadi apa? Inilah beberapa dampak negatif. Ya. Kalau seorang pemimpin itu punya sifat-sifat seperti yang tersebut di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.